Yesus menawarkan nilai kebalikan, yaitu menjadi pelayan. Menjadi pelayan berarti siap untuk menjadi hamba bagi orang lain. Dia bekerja demi kesejahteraan orang lain dan tidak mengagungkan dirinya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 15 Maret, Pekan Prapaskah yang kedua. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, semoga hati kami selalu terbuka terhadap kehadiran-Mu. Berilah kami semangat untuk benar-benar menghayati sabda-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 23 ayat 1 sampai 12. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbe yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena bagi Yesus, mereka hidup dalam kemunafikan. Kata-kata yang mereka lontarkan tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka perbuat. Mereka melakukan sesuatu, terutama praktek keagamaan, agar dilihat oleh orang lain. Mereka mencari perhatian agar dipuji orang lain. Nah, berhadapan dengan hal itu, Yesus menawarkan nilai kebalikan, yaitu menjadi pelayan. Menjadi pelayan berarti siap untuk menjadi hamba bagi orang lain. Dia bekerja demi kesejahteraan orang lain dan tidak mengagungkan dirinya sendiri.
pewartaan Yesaya rupanya perlu didenggungkan kembali saat ini. Kemakmuran yang diperoleh manusia kadang membuat mata tertutup untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Misalnya saja kita tahu di Eropa sana, dunia yang makmur, namun sangat sedikit sekali orang yang datang untuk ke gereja, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Malahan banyak orang yang tidak lagi mempraktekkan kehidupan keagamaannya. Demikian juga sikap hidup melayani, seperti yang ditawarkan oleh Yesus, akan kehilangan daya sengatnya, karena orang lebih senang memamerkan dirinya ketika melakukan sesuatu. Dan ini menjadi tantangan bagi kita yang hidup di dunia saat ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita semua di masa Prapaskah ini dipanggil untuk melayani satu sama lain dan menjadi murid-murid Yesus yang sejati lewat perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kita. Mari kita wujudkan sebagai tindak lanjut dari pertobatan kita di masa Prapaskah ini.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.